Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di channel YouTube Dakwah Digital Yusuf. Kali ini yang kita bahas yakni tentang doa. Sahabat, tentunya semua kita pasti pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti bermohon untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelapangan, dan dikala kita merasa kesusahan, kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan di atas dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sahabat, pasti kita juga pernah bertanya pada diri kita, kita sudah lelah berdoa, sudah banyak berdoa, tapi kenapa kok doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kata Abdul Qadir Jailani dalam Mafatih Al-Ghaib, jangan salahkan Allah bila doamu tidak dikabulkan, dan jangan pula kamu salahkan Allah bila permintaanmu tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menggerutu atau jemu untuk melakukan doa. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba Allah tetap dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim atau tak terburu-buru segera dikabulkan. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah maksud terburu-buru itu? Rasul menjawab, ia mengatakan, aku telah berdoa tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan, sehingga ia mengabaikan dan meninggalkan doanya itu. Ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat, ada dua sebab mengapa doa tertolak. Yang pertama itu adalah tidak memperhatikan adab berdoa, baik adab lahir maupun adab batin. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan bentuk pengkabulan doa dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi si pemohon, atau ditunda pengabulannya hingga hari akhirat dalam bentuk deposito pahala. Lalu yang kedua, perilaku buruk. Syakik Al-Baqi bercerita, ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar-pasar Basrah, orang-orang yang mengurumi beliau, mereka bertanya, mengapa Allah belum juga mengabulkan doa mereka padahal telah bertahun-tahun berdoa? Serta bukankah Allah berfirman, berdoalah kalian maka aku mengabulkan doa kalian? Ibrahim bin Adham menjawab, hal itu disebabkan hatimu telah mati dari 10 perkara, yakni pertama, engkau mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Yang kedua, engkau membaca kitab Allah tetapi tidak mau mempraktikkan isinya. Yang ketiga, engkau mengaku bermusuhan dengan iblis, dengan syaitan, tetapi mengikuti tuntunannya. Keempat, engkau mengaku cinta Rasulullah tetapi meninggalkan tingkah laku dan sunnah beliau. Kelima, engkau mengaku senang surga tetapi tidak berbuat menuju kepadanya. Lalu yang keenam, engkau mengaku takut dengan neraka tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa. Yang ketujuh, engkau mengakui kematian itu hak tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kedelapan, engkau asik meneliti aib-aib orang lain tetapi melupakan aib-aibmu dirimu sendiri. Lalu yang kesembilan, engkau makan rezeki Allah tetapi tidak bersyukur kepadanya. Dan yang ke-10, penyebab doa itu tidak terkabul adalah engkau menguburkan orang-orang tetapi tidak mengambil
pelajaran dari peristiwa tersebut. Sahabat, demikianlah beberapa faktor yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham tentang beberapa hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang-orang yang berdoa. Artinya akan mudah mengabulkan doa setiap hamba, sehingga tidak pantas seorang hamba putus asa dari janji Allah yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapan, sehingga janganlah merasa putus asa dalam berdoa. Ibnu Qayyim berkata, doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar bisa selamat dari hal yang tidak ia sukai, dan sebab utama meraih hal yang diinginkan. Sahabat, demikianlah penyampaian kita pada kali ini tentang doa. Dan teruslah mengikuti akun YouTube Dakwah Digital Yusuf pada kesempatan lainnya. Demikian saja, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.